kita sudah memiliki kejelasan tentang bahaya dan bahkan ketidakmungkinan dari pemisahan agama dan negara. Itu adalah tidak mungkin karena itu melawan kecenderungan alamiah dari kehendak manusia dan sekaligus memang berbahaya. Bahaya yang paling kecil saja adalah kehancuran moral, dekadensi moral yang berlangsung yang kita saksikan di negara-negara sekuler gitu. Nah, sebaliknya itu dekadensi moral yang diabsahkan, dilegalisir gitu ya. Nah, sebaliknya penyatuan agama dan negara pun seperti kita sudah saksikan dan berselama ribuan tahun itu membawa dampak yang sangat buruk yang seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta, paling kecil dari buruknya itu adalah agama hanya dijadikan perkakas oleh para politisi. Agama hanya dijadikan alat untuk melegitimasi semua tujuan-tujuan korup, bejat, amoral dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi kita sudah harus melampaui posisi yang hanya terpusat pada atau memisahkan atau menyatukan. Itu kita harus melampaui itu. Nah, Bung Hatta saya ingin jadikan sebagai penjelasan yang paling komprehensif di Indonesia. Dan kalau kita bicara Indonesia, itu kan berarti kita masih harus dibawa dari negara-negara lain ya. Tidak. Kita tahu Indonesia dalam hal konsep-konsep bernegara itu luar biasa. Para bapak bangsa yang menyusun konsep-konsep awal kita itu, waduh, saya sebut aja Muhammad Yamin itu ada puluhan undang-undang dasar negara di dunia yang dia hafal luar kepala. Ia bahkan terkenal karena dia merekonstruksi apa yang disebutnya Undang-Undang Dasar Negara Majapahit gitu ya. Nah, kemudian siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu siapa? Itu waktu menyusun Undang-Undang Dasar 45, dia itu sudah menyusun buku tentang filsafat Yunani yang sekian jilid. Bahkan bersifat buku teks, artinya tidak boleh salah sedikit pun gitu, filsafat Yunani. Lalu Bung Karno, Bung Karno itu bacaannya dah. Lalu siapa lagi? Ki Bagus Hadikusumo, orang itu udah menyusun pada tahun 45 ketika mereka merancang Indonesia, itu Ki Bagus Hadikusumo yang adalah pemimpin tertinggi Muhammadiyah pada saat itu, dia sudah menulis 5 buku. Bandingkan dengan Bung Karno yang saat itu belum ada satu buku. Nah, banyak. Begitupun Mr. Alex Maramis, itu dia masih mahasiswa, sudah melakukan gugatan hukum internasional terhadap kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Begitu semua mereka. Jadi para perancang ini bukan sekedar apa yang itu luar biasa mereka. Nah, saya ingin mengacu kita melihat pada perkembangan pemikiran dari bapak-bapak bangsa ini dengan melihat pada pemikiran Bung Hatta tentang hubungan antara agama dan negara. Ini disampaikan oleh Hatta ketika dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Dekoritsu Sumbi Tio Sakai gitu. Nah, beliau menyampaikan itu bukan hanya pada saat itu, tapi juga pada forum-forum lainnya. Pada saat itu memang sudah mulai muncul banyak pemikiran untuk mengajukan dasar negara Indonesia sebagai dasar agama, gitu kan. Nah, Bung Hatta menjelaskan bahwa itu sebaiknya jangan gitu. Nah, tapi kita tahu Bung Hatta itu bukan karena dia sekuler. Tidak. Bung Hatta itu sangat-sangat Islami dari kecil sampai wafatnya. Gitu. Dia putra asli, dia aset bangsa Indonesia.
ya, asli Minangkabau, kelahiran Bukit Tinggi. Nama aslinya waktu lahir itu Muhammad Attar. Itu memang benar-benar nama yang sangat muslim ya gitu. Nah, dia juga seperti kita tahu Hatta inilah yang menulis teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno pada 17 Agustus itu. Nah, kata Hatta ya, dalam segala tindakannya dan itu sikap hidup setiap orang muslim itu berpedoman pada agama. Itu sesuai perintah Tuhan dalam Al-Quran. Nah, itulah mengapa seperti yang saya sudah sampaikan itu bahwa kecenderungan untuk menyatukan itu bukan cuma kecenderungan alamiah sesuai logika formal, tapi memang dirasa diimani sebagai tuntutan amanat agama gitu. Nah, dan sehingga dalam Islam itu kata Hatta orang tidak memisahkan. Nah, Hatta kemudian menunjuk pada perkembangan di dunia Kristen, dunia Barat Kristen di masa lalu, di mana mereka memang menyatukan karena gereja itu adalah struktur dengan organisasi dengan struktur kekuasaan, sehingga ketika berhadapan dengan negara, mereka berusaha untuk mewujudkan negara agama, gitu. Itu penjelasan Hatta yang jelas sekali. Sementara menurut Hatta, Islam itu lebih terutama pada dalam diri. Terutama itu soal kehidupan jiwa dan raga setiap orang, gitu. Jadi dia bukan terutama struktur, sehingga kata Hatta itu tidak dapat menjadi saingan dengan struktur kekuasaan negara, gitu. Hatta menjelaskan secara sangat panjang lebar tentang kehidupan itu. Nah, di dalam Kristen seperti itu terjadilah saling persaingan yang luar biasa antara kekuasaan negara dan kekuasaan agama. Nah, pandangan-pandangan dalam Kristen itu ya dilihat Hatta sebagai contoh penting. Karena apa? Kita tahu Hatta ini masih usia muda, itu pun masih mahasiswa, itu dia udah melahap ratusan buku, mungkin ribuan, itu yang luar biasa banyak. Ketika mereka dibuang ke Bovendigul saja, itu Hatta membawa puluhan peti berisi buku semua, dan itu dia udah makan, dia udah lahap semua itu. Jadi Hatta sangat-sangat menguasai sejarah perkembangan negara-negara lain, termasuk perkembangan antara pertarungan konsep-konsep gereja, pemikiran teologi, yang semua itu hendak dijadikan Hatta sebagai contoh yang kalau salah jangan ditiru, tapi kalau benar harus dipetik gitu. Itulah manfaat dia membaca kan gitu. Nah, jadi menurut Hatta, pada saat hendak kita menyusun negara Indonesia, gitu, salah kalau harus menuju pada penyatuan, gitu. Karena di Islam sebenarnya tidak seperti itu. Itu hanya ada di dalam Kristen, itu, dan di dalam Kristen sudah terbukti itu menjadi hancur-hancur gitu. Nah, seperti itulah yang kemudian menjadi modal bagi Hatta untuk menjelaskan apa yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, waktu itu Hatta dalam penyampaiannya itu dia menjelaskan begini. Bagaimanakah perhubungan gereja sebagai organisasi masyarakat dan negara? Itu bagaimanapun itu adalah
organisasi dan struktur kekuasaan. Gitu. Jadi sehingga tinggal disubstitusikan ke negara, tinggal dipasangkan ke dalam kehidupan bernegara. Itu dalam kehidupan Kristen. Nah, tetapi itu di situ sangat menjadi buruk. Karena apa? Di kemudian hari dalam perkembangannya seperti Hatta ulang-ulang, negara menggunakan, atau tepatnya oknum-oknum politikus penyelenggara negara hanya menjadikan agama sebagai perkakas, alat untuk kekuasaannya, termasuk alat untuk mengesahkan, melegitimasi kekuasaan dan tindakan-tindakan mereka yang jahat, korup, bejat, dan sebagainya gitu. Nah, perkembangan di dalam negara dan hubungan negara dan gereja pada waktu itu dijelaskan oleh Hatta juga karena apa? Sangat jelas Hatta menarik kesimpulan. Ya, ini yang penting bagi kita untuk ke depan itu adalah ini adalah soal kebenaran. Pada akhirnya kita bicara tentang mana yang benar dan yang salah. Itu saja. Bukan lagi lembaga-lembaga atau sebagainya. Itu di kemudian hari Profesor Nurholis Majid, intelektual Muslim Indonesia, itu pun menekankan di soal itu. Pada akhirnya bicara tentang apa yang benar dan yang salah. Nah, dalam hal hubungan Kristen dan agama, dan negara gitu, itu sudah terjadi persepsi-persepsi yang saling keliru, ya. Agama, kata Bung Hatta, agama melihat negara sebagai seutuhnya duniawi, anasir iblis yang kalau perlu harus dienyahkan. Nah, itu di mata negara itu berbahaya karena justru melemahkan kehidupan bernegara. Padahal kehidupan bernegara itu adalah kebutuhan alami setiap makhluk manusia. Nah, negara memandang agama seperti itu pada waktu Kristen. Itulah mengapa agama atau Romawi yang beragama pagan itu menindas habis-habisan Kristen karena dianggap akan berbahaya. Dan itu memang kemudian terbukti dalam sejarah, setidaknya oleh banyak sejarawan mengatakan, katanya termasuk Bapak Gereja Agustinus mengatakan sempat mempertanyakan persoalan ini, yaitu ketika Romawi hancur diserbu oleh bangsa-bangsa barbar, itu Romawi yang sudah berjaya berabad-abad, yang saja yang menjadi kerajaan dunia gitu, bisa hancur katanya karena sudah lemah, karena udah mulai menganut Kristen, maka dia jadi lemah gitu. Nah, pada saat itu memang mulailah terjadi pergeseran, ya gitu. Nah, negara kemudian memperoleh kemenangan dalam perebutan kekuasaan itu. Akhirnya sekitar abad 17 dan 18 berakhirlah kekuasaan gereja, ya gitu. Nah, negara menjadi dengan alasan nasionalisme dan sebagainya melepaskan diri dari kekuasaan gereja yang sifatnya internasional gitu, sehingga negara berdiri sendiri. Tapi kemudian negara yang berdiri sendiri ini menjadi kekuasaan duniawi sepenuhnya, menjadi absolut. Nah ini, negara berjalan sendiri, politik negara berjalan sendiri, tapi dia menuju absolutisme dengan segala bahaya-bahayanya. Sementara gereja pada waktu itu hanya berkuasa, kata Bung Hatta, di jalan yang
untuk menuju akhirat saja gitu kan gitu. Nah, negara yang sudah menjadi absolut itu kemudian sebaliknya menelan agama, menelan gereja. Itu. Derajat kekuasaan negara itu sedemikian rupa dia membesar, absolut itu, dia bukan saja menelan agama, dia bahkan memanfaatkan agama karena sudah tidak bisa dikontrol oleh agama, maka agama sekarang dia peralat. Itu. Maka negara kemudian melahirkan doktrin-doktrin teokrasi palsu. Jadi berbeda dengan teokrasi zaman pemerintahan Raja Daud dan Sulaiman itu, sekarang teokrasi tapi teokrasi palsu saja. Penjelasan Hatta ini dan berdasarkan literatur yang dia kuasai ya gitu. Nah, kaisar dan raja kemudian membentuk teokrasi palsu berdasarkan ideologi-ideologi yang dia udah bentuk seolah-olah bersifat agama. Menggunakan ayat-ayat suci, kitab suci, dan memaksa dan memang selalu banyak ada teolog-teolog agama yang menjilat pada penguasa, dan mereka lah yang mensuplai doktrin-doktrin politik yang berbau keagamaan itu. Sehingga mengata raja adalah berkuasa sesuai dengan amanat Tuhan. Bahkan sesuai dengan anugerah Tuhan. Gitu. Monarki yang bersifat otokrasi itu, jadi sudah monarki benar-benar otokratis itu, karena pemerintahan absolut itu, dibilang adalah kehendak Allah. Itu. Kita tahu dalam sejarah filsafat bahkan sangat terkenal adalah Hegel. Hegel bahkan mengatakan seperti itu juga ya gitu. Nah, yang kemudian kita tahu itu yang banyak dihantam oleh Kierkegaard, pendeta Kierkegaard juga terutama oleh Popper ya, pejuang demokrasi atau sistem politik masyarakat terbuka. Dia melihat akar-akar negara totaliter itu pada filsafat Hegel gitu, di samping Plato dan Marx gitu. Nah, kerajaan dunia kemudian kata Hatta menjadi seakan-akan bayang-bayang dari kerajaan ideal di akhirat. Itu karena absolutisme raja itu dianggap sejajar dengan kehendak Allah yang maha kuasa. Itu. Nah. Kemudian kerajaan teokrasi ini pun runtuh karena banyak hal-hal yang bukan saja memang bertentangan dengan agama, tapi bahkan udah memanfaatkan agama secara sangat ngawur gitu. Kemudian sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip common sense ya, akal yang benar gitu, nalar yang waras gitu. Nah, yang tersisa di abad ke-20 itu yang masih bertahan, yang dia ditunjuk oleh Hatta adalah kerajaan Austria-Hongaria dan kerajaan di Spanyol. Tapi itu pun kemudian kita tahu sekarang sudah sangat berlalu ya itu. Nah, Hatta kemudian melihat pada sejarah kehidupan bangsa-bangsa Muslim. Hatta mengatakan bahwa itu salah besar gitu, kalau menganggap bahwa para khalif sesudah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali itu sebagai kepala agama. Gitu. Menurut Hatta, dan itu sesuai dengan bacaannya itu, khalif sesudah khalif yang 4, yang pertama itu pengganti Nabi itu adalah hanya semata-mata kepala negara. Jadi mereka berperang, mereka berjuang, mereka saling bertentangan
Dan kita tahu memang sejarah juga menunjukkan itu. Kecuali mungkin yang sangat itu adalah Umar bin Khattab gitu, yang akhir hidupnya memang wafat karena usia lanjut. Lain dari itu saling bunuh ya gitu. Nah, itu mereka bukan atas nama, menurut Hatta itu, perjuangan dan saling pertentangan itu adalah posisi mereka sebagai kepala negara, bukan kepala agama. Itu yang Hatta tekankan gitu. Karena apa? Menurut Hatta itu adalah sesudah Nabi, ya, kepala negara yang ahli agama menguasai kitab suci dan benar-benar menghayatinya, itu sudah sukar dicari. Itu. Demikianlah menurut Hatta jelaskan bahwa jadi sesudah pusat kerajaan berpindah dari Madinah ke negeri lain, Persia, Baghdad, itu, pernah di Mesir, Andalusia dan sebagainya itu yang di sana itu sudah terpisah. Urusan agama itu di Madinah, dengan kiblat tetap di Makkah itu. Sedang urusan duniawi itulah yang ada di negara-negara yang berkembang di Persia, Baghdad, ya, sampai kemudian di Turki, ya, Ottoman, Utsmania gitu. Itulah penjelasan Hatta. Memang keadaan ini, kata Hatta, dalam kalangan Islam tidak secara umum diakui. Artinya tidak semua mengakui itu. Tetapi Hatta tegaskan, tetapi negara yang dikuasai oleh khalif yang bukan ahli agama pada dasarnya bukanlah negara agama. Itu penegasan Hatta. Jadi kata Hatta adalah negara yang dikuasai oleh raja yang bukan ahli agama pada dasarnya bukanlah negara keagamaan. Khalif yang otokratis itu berkuasa dan menimbang sendiri. Tafsir ahli agama dapat dipengaruhinya ke arah yang dikehendakinya. Jadi itu para penguasa itu sudah menggunakan argumen-argumen teologis keagamaan dengan petikan-petikan ayat kitab suci, tapi itu sudah berdasar pengaruhnya, pengaruh dari penguasa itu kepada para ahli agama itu yang diberikan padanya. Itu kata Hatta. Semacam itu tetap menjadi penyakit di tiap-tiap negara teokrasi, termasuk di negara-negara Kristen. Itu yang Hatta jelaskan, yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana negara-negara negara-negara teokrasi yang pseudo teokrasi, jadi bukan teokrasi asli lagi, tapi mereka label teokrasi hanya digunakan untuk semakin memperkuat kekuasaan otoriternya, gitu. Jadi Hatta katakan begini, kecuali kalau kepala negara itu seorang ahli agama, oke, ya. Jadi disinilah kita mulai melihat apa yang lebih penting menurut Hatta adalah penghayatan dari agama itu sendiri yang membentuk akhlak mulia insan kamil, bukan struktur organisasi agama yang kemudian mensubstitusi struktur kenegaraan. Jadi diutamakan adalah pemimpin itu sendiri, dan Hatta selalu merujuk itu pada
teladan yang sempurna, Nabi sendiri yang membawa keadilan luar biasa. Gitu. Nah, negara teokrasi itu yang palsu itu, kata Hatta, negara teokrasi tidak memperdalam penghayatan keagamaan. Bahkan tidak memperkuat semangat agama. Melainkan mempergunakan agama, hanya memanfaatkan agama untuk keperluan politik kenegaraan mereka. Itu. Dan itu, kata Hatta, tidak mengherankan. Apabila agama tunduk kepada negara, dan inilah akibat dari persatuan agama dan negara. Agama menjadi perkakas negara. Itu yang ditegaskan oleh Hatta. Nah, di sini kita melihat sekali lagi apa yang Hatta jelaskan. Lebih pertama pada ini kita harus lihat pada soal benar atau salah. Soal kebenaran pada ini akan menentukan. Kemudian soal pada bukan struktur organisasi atau kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan para pemimpin lain seperti kita tahu Munawir Satsali gitu, termasuk banyak ulama-ulama besar lain, Harun Nasution dan sebagainya, Ahmad Syafi'i Ma'arif dan sebagainya itu, Nurholis Majid, mereka suka menyebutnya itu pendekatan legal formal belaka. Itu yang Hatta maksud adalah pendekatan seperti zaman negara-negara Eropa Kristen dulu, teokrasi Kristen, di mana hanya memanfaatkan agama sebagai struktur organisasi yang digunakan langsung pada struktur kekuasaan negara. Itu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Di luar itu maka hanya akan, kata Hatta, hanya akan terjadi segala macam masalah-masalah yang timbul. Hatta misalnya memberi contoh ketika kekuasaan Ottoman, Kesultanan Utsmaniyah itu mencapai kejayaan. Gitu. Itu di sana negara-negara taklukan seperti Prancis dan sebagainya itu oleh Hatta dilihat pada perjanjian-perjanjian mengenai kewarganegaraan. Nah, antara lain karena negara Ottoman itu memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya, maka dengan sendirinya yang bukan Muslim terlepas dari hukum. Nah, Hatta melihat bahayanya di situ adalah apa? Sumpah kewarganegaraan dari warga atau penduduk non-Muslim itu tidak bisa resmi diterima secara agama Islam. Di satu sisi, dan mereka pun menjadi terlepas. Maka Hatta mempertanyakan, ini negara macam apa? Di mana kedaulatan negara? Itu salah satu contoh yang Hatta tunjukkan, dan Hatta mengingatkan bahwa adanya hukum seperti itu bukan karena orang-orang yang non-Muslim itu yang menyiasati, tidak. Hatta menunjuk bahwa aturan itu yang disebut capitulation itu dikonstitusikan pada tahun 1523 di mana Kesultanan Ottoman masih sangat-sangat berjaya, berkuasa gitu. Tapi akhirnya memang jadi buruk gitu. Nah, jadi yang terutama sekali lagi adalah, kata Hatta itu adalah akhlak yang benar gitu. Hatta menutup pidatonya itu dengan mengatakan begini. Kalau kita sekarang hendak menyusun negara Indonesia, hendaknya kita insaf akan apa yang kita kerjakan dan mengerti
akan pedoman yang akan kita pakai. Kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara agama dan negara. Artinya kita udah harus melampaui dikotomi sekuler atau negara agama. Itu yang Hatta maksud. Karena kita udah mencapai yang jauh lebih tinggi. Kesadaran kita lebih tinggi berdasar sejarah dan amanat kitab suci itu sendiri tentu saja ya. Jadi saya ulangi penegasan Hatta di penutupnya. Kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara agama dan negara. Melainkan kita akan mendirikan negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Jadi melampaui perpisahan itu, tetapi tetap berpisah dengan cara yang lain. Yaitu, kata Hatta, kalau urusan agama itu dipegang oleh negara, maka agama hanya menjadi perkakas negara. Dan dengan itu, hilanglah sifatnya yang murni dari agama itu. Nah, urusan negara adalah urusan kita semua, warga bangsa Indonesia. Urusan agama Islam adalah urusan umat. Itu yang ditekankan oleh Hatta itu. Pendek kata ya, dengan agama menitik beratkan pada tugasnya membangun akhlak yang semulianya, insan kamil itu pada warganya, umatnya, maka negara akan menjadi ideal karena dia akan tumbuh dengan hukum yang hidup. Nah, hukum yang benar itu dirumuskan melalui permusyawaratan itu oleh orang-orang yang sudah ditumbuhkan oleh agama, berakhlak, penuh kebajikan, virtu. Dengan demikian mereka menjadi cerdas, penuh kreativitas, dan lain-lain. Penuh sifat-sifat mulia. Itu yang utama dari negara, dan itu akan difasilitasi oleh negara. Itulah penjelasan Hatta. Kata Hatta begini, tiap-tiap orang akan mengemukakan paham yang berdasar pada keyakinan agamanya. Dan hasil yang didapat sebagai hukum yang hidup itu, hukum negara, itu sudah tidak eksplisit hukum agama. Tuh. Kata Hatta, mungkin saja satu hukum negara akan banyak terpengaruh oleh agama, hukum agama tertentu atau jiwanya agama itu. Itu baik. Kenapa? Karena memang sudah yang paling benar itulah. Itu. Jadi demikianlah pendapat Hatta itu. Pokoknya kita memang udah harus melampaui polarisasi. Di satu pihak harus memisahkan agama dan negara, versus di lain pihak harus menegakkan negara agama. Melampaui dikotomi negara agama versus negara sekuler. Itu masing-masingnya merasa bertujuan benar, tapi masing-masingnya bermasalah. Gitu kata Hatta. Demikianlah setidaknya kita sudah melampaui semua itu, mencapai yang lebih tinggi, yang semakin sesuai dengan kehendak Allah melalui wahyunya yang murni. Gitu. Seperti itu yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan konsep yang sebenar-benarnya mengenai hubungan antara agama dan negara.